Bayangkan 1,5 tahun nggak bisa tidur dan ada sensasi panas. Jadi panas ini karena naiknya asam lambung ke esofagus. Karena itu adalah sensasi GERD. Cara mengatasinya itu dari pola makan, nggak boleh makan berlebih, nggak boleh makan terburu-buru, hindari berbaring setelah makan, dan harus menjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala ya. Banyak banget yang minta nomor WA aku ya, pengen curhat, pengen share. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian pengen share bisa ke IG aku ya, cuman mohon maaf kalau misalnya aku lambat balasnya atau bahkan banyak yang gak dibalas ya, karena WA yang masuk ya dan juga DM yang masuk itu udah banyak. Biasanya aku nggak sempat karena aku tuh nggak punya admin ya teman-teman. Jadi semua WA, DM, cecetan itu aku balas sendiri karena yang ngalamin asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu hanya aku. Jadi kalaupun mungkin ada teman-teman ya yang bisa balas ataupun punya admin atau suami aku, itu nggak bakalan bisa balas ya. Biasanya sih aku ngasih ya beberapa tulisan kalau sensasi ini kayak gini ya, cuman aku tuh kadang ragu ya, takutnya itu tidak sesuai seperti yang aku jelaskan. Makanya mohon maaf ya, mohon pengertiannya kalau misalnya WA kalian, DM kalian belum aku baca ya, atau belum aku balas catatan kalian. Nah teman-teman, dan saat ini aku rutin lagi ya menjadwalkan olahraga ringan aku ya setiap pulang kerja. Biasanya kan aku olahraganya itu di pagi hari sebelum berangkat kerja, ataupun kalau lagi libur bisa di pagi ataupun sore hari. Tapi minggu kemarin itu kita udah sepakat ya dengan teman-teman aku, kita buat tim ya untuk melakukan olahraga ringan setiap hari ya. Jadi pulang kerja kita setelah sholat asar itu langsung turun lapangan ya. Ada yang nge-gym, ada yang treadmill, ada yang lari. Menurut aku itu adalah hal yang bisa kalian lakukan juga, meskipun mungkin gak ada alat gym di rumah bun, atau mungkin aku belum kuat bun lari, bisa jalan aja. Kalau nggak mau di sore hari bisa di pagi hari. Jadi olahraga ini adalah bagus banget ya untuk menumbuhkan semangat kita pejuang asam lambung ya, bisa mempercepat pemulihan kita. Kemudian selain itu juga bisa melancarkan peredaran darah, karena biasanya pejuang asam lambung itu kan identik dengan sering kebas ya, kadang kesemutan. Dan kita juga wajib melakukan olahraga ringan, itu adalah obat yang paling aman ya menurut aku dengan melakukan olahraga. Nah kalau aku nih teman-teman ya, di kantor itu kan ada lapangan ya, lapangan kayak futsal gitu, lapangan bola gitu ya. Jadi aku tuh selalu lari treadmill pertama nih, langkah pertama aku jalan dulu, kadang 2 putaran. Dan putaran ketika itu aku udah mulai lari-lari kecil, biasanya sampai 7 putaran. Kemarin aku sampai 11 putaran, alhamdulillah ya. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama terbiasa ya. Dan kalau misalnya setelah olahraga itu kita bakalan enak banget di badan, meskipun mungkin kita pegel, capek, tapi tidur kita nyenyak. Kemudian bawaannya pengen minum terus. Jadi cepat sehat badan kita juga, meskipun mungkin tadinya sering begah. Dan yang paling aku alami perubahannya ya, setelah aku rutin olahraga itu, tadinya itu perut aku ya biasanya kan suka kembung kalau mungkin telat makan ataupun mungkin makan berlebihan, atau aku salah makan, atau mungkin misalnya ya, aku tuh kalau misalnya salah makan sesuatu kok perut nggak enak, atau mungkin masih kerucuk-kerucuk ya, itu dulu. Tapi setelah olahraga diterapkan itu insya Allah membaik teman-teman. Jadi buat kalian nih yang masih ngalamin sensasi-sensasi kembung, wajib banget menerapkan olahraga. Kalau bisa setiap hari ya, tapi kalau misalnya nggak kuat setiap hari, bisa lakukan 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu semampunya aja. Kalau belum bisa jalan atau belum kuat lari treadmill, udah duduk aja, yang penting kena matahari ya, sambil melakukan stretching ya. Olahraga ringan itu bagus untuk pejuang asam lambung, seperti itu ya. Nah di video kali ini aku bakal bahas ya pertanyaan dari beberapa orang ya. Ini udah banyak yang nanya, makanya aku udah siapin handphone lagi, bakal baca langsung ya pertanyaan kalian. Oke, langsung aja aku bakal bahas pertanyaan atas nama siapa nih, subscriber aku ya teman-teman, Adib Setiawan. Aku asam lambung udah 1,5 tahun, kelayangan gak bisa tidur sama sekali siang malam, dada panas, perut panas, udah berbagai macam obat aku coba dari dokter maupun herbal, tapi belum ada hasil.
pantangan makan sudah semua, kini hanya bisa berdoa untuk kesembuhan sakit yang aku derita. Nah teman-teman, di sini ada poin penting ya, nggak bisa tidur udah 1,5 tahun, dada panas dan suka berdebar. Nah ini kenapa nggak sembuh-sembuh? Udah kemana-mana, udah konsumsi obat dokter, udah konsumsi herbal, udah menjauhi pantangannya. Ini adalah satu, kenapa dia nggak sembuh-sembuh? Dari pikiran, susah mengontrol pikiran. Kenapa dia nggak bisa tidur? Karena dari pikiran. Jadi teman-teman, aku selalu menginformasikan ke kalian ya, meskipun udah banyak konsumsi obat-obatan, udah obat herbal, obat dokter, udah menghindari pantangannya, tapi kalau misalnya ini pikiran nggak bisa dikontrol, itu nggak bakalan sembuh. Jadi cara mengatasinya gimana? Ya kita harus kontrol pikiran agar overthinking, pikiran-pikiran negatif kita itu menjauh. Jadi kita nggak kambuh-kambuhan dan nanti bisa tidur. Kenapa sih kita masih susah tidur? Ya karena pikiran. Jadi pikiran itu bisa menimbulkan berbagai sensasi, bisa membuat orang kurus ya. Kemudian bisa membuat orang makin stres, makin banyak sensasi. Mungkin tadinya 1.001 sensasi jadi nambah 2.000 bahkan berjuta sensasi. Itu karena dari diri kita. Pikiran ini apa sih yang membuat kita sulit menghilangkan overthinking? Itu dari diri kita. Karena aku pernah ada di posisi ini ya. Dia ini udah setahun lebih loh, setahun setengah nggak tidur. Nggak bisa tidur karena pikiran. Aku aja waktu itu ya 2 hari 2 malam nggak tidur udah kayak orang gila, stres aku. Gimana dengan dia? Aku bisa ngalamin di posisi dia saat ini karena aku pernah merasakan ya, meskipun pada saat itu 2 hari, tapi itu menurut aku perjuangan yang luar biasa. Karena dari faktor pikiran ya. Faktor pikiran ini terjadi karena apa? Pertama nih, karena kita ada kecemasan ya, atau mungkin ada trauma di masa lalu ya. Seperti mungkin kita melakukan hal-hal yang menyeramkan, ataupun mungkin melakukan kesalahan yang sangat fatal. Itu bisa terjadi dan itu bakalan muncul setiap saat. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tekanan dari kerjaan. Itu bisa jadi, dan pada saat itu pun aku pernah ditanyakan sama dokterku ya, Bun, kamu kenapa sih susah banget mengontrol pikiran? Apakah tekanan dari pekerjaan? Ternyata enggak, memang aku nggak ada tekanan di kerjaan. Menurut aku tuh enjoy aja. Ternyata apa? Karena aku melakukan kesalahan yang fatal menurut aku ya. Pada saat bapak aku sakit, aku nggak ada di situ. Dan pada saat bapak aku udah pergi meninggalkan kami semua, baru aku datang. Jadi itu menurut aku adalah kesalahan paling fatal di hidup aku, sehingga aku terkena asam lambung atau kecemasan, anxiety psikosomatis. Jadi kalian bisa cari tahu nih, apa nih yang membuat saya sampai cemas kayak gini. Kemudian yang kedua adalah tekanan biasanya di keluarga ya. Dituntut harus ini, harus itu. Jadi lingkungan sekitar kita itu ya, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Biasanya itu ada tekanan. Dan biasanya paling sering ya, kalau misalnya anak remaja ataupun orang-orang yang beranjak dewasa, ataupun yang lagi cari pekerjaan, pokoknya yang usia-usia kayak lulus kuliah, ataupun mungkin yang masih kuliah SMA, biasanya selalu dibanding-bandingkan sama si A si B. Nah kemarin tuh aku mendapatkan curhatan dari salah satu subscriber aku juga. Dia nangis, dia pengen bunuh diri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia selalu berantem sama orang tuanya, selalu dibanding-bandingkan sama tetangganya udah bisa kerja, udah bisa punya ini. Nah jadi itu yang membuat dia makin depresi, makin stres. Jadi aku sarankan untuk selalu meyakinkan ke orang tuanya bahwa saat ini dia itu lagi ada sakit, gangguan psikosomatis ini nggak main-main loh ya. Anxiety ini nggak main-main. Kita tuh bisa melakukan hal-hal yang fatal kalau misalnya kita nggak bisa menjaga pikiran emosi kita. Nah jadi aku pada saat itu ya ngalamin hal ini. Untung orang-orang sekitar aku tuh ngerti, meskipun mereka nggak tahu apa yang aku alami. Jadi kalau misalnya ya aku tuh udah cemas, aku udah kayak parno, udah ketakutan, itu apa yang aku lakukan. Meskipun aku kadang lagi nulis atau lagi belajar, aku tuh langsung naruh, kadang aku langsung nyari sesuatu. Jadi aku fokuskan hal-hal yang menyeramkan itu dengan aktivitas aku ya. Dan kebanyakan nih ya yang ngalamin anxiety itu adalah karena ya tekanan lingkungan sekitar, keluarga ya, yang aku alami pada saat ini ya, karena banyak yang curhat. Kemudian selain itu juga memikirkan masa depan yang takut nih, ke depan aku harus gimana, biasanya kayak gitu ya. Jadi pejuang asam lambung ya, GERD, anxiety itu yang memperparah kita adalah karena sensasi anxiety. Kita tuh selalu memikirkan hal-hal yang jauh belum tentu terjadi sama kita.
kecemasan. Jadi kita tuh hari-hari dihantui dengan rasa bersalah, cemas, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya bisa kita atasi. Selain dari hal tersebut, kita juga biasanya terlalu banyak konsumsi kopi atau kafein, dari pola hidupnya, itu juga bisa mempengaruhi ya. Selain itu juga dari obat-obatan tertentu ya. Mungkin kita ketergantungan sama obat, jadi membuat kita stres. Nah, cara mengatasi kecemasan ini gimana, Bun? Yang pertama nih ya, aku selalu menyarankan kalian untuk minum air putih ya. Minum air putih ini bisa menenangkan pikiran kita ya, yang tidurnya mungkin berapi-api nih. Pikirannya stres ini itu. Tarik nafas, minum. Kemudian setelah itu aku melakukan aktivitas apa aja yang pada saat itu aku pengenin. Nah, misalnya nih, aku ke dapur, oh ya aku masak ini. Jadi semua pikiran negatif tadi aku fokuskan ya. Biasanya aku bikin pisang hijau kak, kue apa aja. Jadi pikiran-pikiran yang overthinking tadi ya, atau negatif tadi, aku langsung fokuskan ke aktivitas ini. Nah, kemudian setelah aktivitas itu selesai, biasanya itu aku langsung mandi. Aku mandi air hangat. Kadang biasanya aku mandi itu sambil mutar musik. Jadi aku seakan-akan lagi di sungai ya. Jadi agar pikiran-pikiran yang negatif itu menghilang. Setelah mandi, pakai pakaian longgar, balurin badan seluruh minyak kayu putih atau minyak aromaterapi. Kemudian setelah itu ambil air hangat, kasih jahe ya, 1 ruas atau 2 ruas, digeprek aja, diseduh. Kemudian setelah itu minum. Bisa sambil ngemil atau bisa konsumsinya setelah makan. Kalau misalnya kalian sebelum makan, harus diisi dulu ya perutnya. Kemudian setelah itu lakukan meditasi. Meditasi itu wajib banget ya buat kita kalau misalnya masih serangan anxiety-nya masih sering nyolek-nyolek. Meditasi itu gimana sih, Bun? Gerakan meditasi itu banyak banget. Di YouTube itu sudah menyediakan banyak hal ya, terutama buat kita nih ya yang ingin mencari hal-hal yang bermanfaat. YouTube itu sudah memiliki banyak-banyak video yang bermanfaat untuk kita. Jadi kita bisa cari nih meditasi untuk kejang asam lambung, dan gerakan-gerakan itu lengkap. Aku selalu melakukan meditasi sekitar ya 15, 20 sampai 30 menitan. Kemudian setelah itu kadang kalau mau tidur pun aku melakukan yoga kualitas tidur. Itu menurut aku enak banget ya, enak banget, dan itu bisa menenangkan pikiran, bisa membuat kita nyenyak tidur. Nah, kemudian pada saat besok paginya nih, kalau aku bangun pagi ya, biasanya aku olahraga lagi pagi-pagi. Jadi olahraga itu bisa menenangkan pikiran kita, bisa membuat kita semangat untuk beraktivitas. Kemudian selain itu juga bisa menambah nafsu makan kita. Aku tuh kalau habis olahraga yang tadinya harus makan 2 centong aja, kadang aku nambah karena energi kan kita juga terkuras ya. Jadi itu memang bagus untuk melakukan olahraga. Makanya kalau kalian nih yang saat ini masih sulit tidur, masih suka cemas, lakukan hal yang menyenangkan, lakukan hobi kalian, lakukan olahraga, lakukan yoga, meditasi. Karena itu adalah bisa membuat kita tenang. Nah, Bunda, apakah kita bisa ke psikiater? Apakah kita bisa ke psikolog? Bisa-bisa aja. Cuman, pada saat itu ya teman-teman, pengalaman aku itu tidak direkomendasikan sama dokterku. Kenapa? Karena kata dokter aku, kalaupun kamu dikasih obat-obatan, nanti bakalan ketergantungan. Makanya ya, aku itu pada saat itu mulai menerapkan pola hidup sehat ya, 3P ataupun 4P ya. Itu harus diterapkan, pola makannya diperhatikan ya, kemudian pola pikir ini yang paling terutama ya. Ini adalah pola pikir. Dengan cara melakukan hal yang menyenangkan, sekali-sekali healing, ajak keluarga misalnya, kemana aja, ke tempat-tempat yang dekat aja, itu juga bisa membuat kita lebih tenang pikirannya. Aku ya teman-teman, beban aku itu berat sebenarnya ya. Aku juga sama keluarga, suamiku sakit, itu luar biasa, tapi aku enjoy aja. Jadi aku tuh udah ikhlas ya, harus ikhlas menerima keadaan ini. Karena aku selalu mikir, kalau misalnya nih aku terus-terusan sakit seperti ini, gimana masa depan aku, gimana anak aku, ya gimana ke depannya aku. Jadi aku tuh selalu mikir ke depan, tapi nggak memaksakan. Aku berpikir positif nih. Kalau aku sehat kan aku bisa melakukan banyak hal. Aku bisa menggapai cita-cita aku bisa menggapai mimpi-mimpi aku bisa nyekolahin anak sampai setinggi mungkin. Aku tuh selalu kayak gitu ya. Aku bisa nyenangin orang tua ya. Mungkin orang-orang yang selalu merendahkan aku, melihat aku kalau sakit ya mereka senang. Jadi aku harus bangkit nih. Aku tuh selalu camkan di pikiran aku nggak boleh sakit. Aku harus buktikan ke orang-orang kalau aku sendiri pun bisa. Jadi dengan kepercayaan diri aku ya,
dengan antusias aku, dengan ya kesabaran aku, keikhlasan aku, alhamdulillahnya aku bisa melewati semuanya. Jadi intinya kita harus ikhlas lillahi ta'ala dan kita harus bersyukur. Nanti kita bakal berdamai dengan sensasi itu. Mau sampai kapan akan terus cemas? Itu nggak bakalan hilang kalau nggak ada usaha dari diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kita udah berdamai dengan sensasi ini, udah ikhlas, bismillah, itu pasti bisa. Perlahan-lahan bisa, ya enggak instan teman-teman. Aku juga pada saat itu ya. Setelah aku nyenyak tidur nih, kadang masih suka terbangun, aku putar yoga lagi, aku meditasi lagi. Kalau pada tengah malam aku bangun lagi, seduh oatmeal, makan kurma, kadang konsumsi energen, kadang terbangun karena mimpi buruk, aku mutar ruqyah lagi, aku dengerin musik-musik kesukaan aku lagi, kadang jarum jam atau bunyi AC di kamar aku itu aku pusatkan di situ pikiran aku agar aku nyenyak tidur. Memang banyak hal yang harus kita lakukan agar kita bisa sembuh, tapi kuncinya itu adalah satu, ada kemauan gak di diri kita. Kita mau gak melawan sensasi itu? Aku tuh gak mau teman-teman terus-terusan ada di sensasi itu, apalagi kalau misalnya nih melihat hal-hal yang menyeramkan, pasti kita tuh mikirnya lama banget, panjang banget, selalu mengait-ngaitkan dengan apa yang kita alami. Padahal itu nggak baik buat kita, jadi udah cuek aja. Aku juga tadinya tuh dikit-dikit baperan, dikit-dikit cemas, dikit-dikit nangis. Tapi sekarang udah cuekin aja. Ya, jadi ngapain mikirin orang ada nggak, belum tentu mikirin kita. Aku tuh prinsipnya saat ini hanya mikirin diri aku sendiri, yang penting aku sehat, mikirin keluarga aku, anak aku, yang lain ya terserah. Yang penting kerjaan aku lancar. Aku nggak pernah minta makan ke orang-orang ya, yang jalanin ini semuanya aku. Jujur ya, banyak orang-orang di sekitar aku juga selalu memandang aku sebelah mata karena aku tuh kerja sendiri, suami aku sakit di rumah. Tapi yang jalanin kan aku, bukan mereka. Ya jadi aku enjoy aja, terserah mau ngomongin aku apa, yang penting aku nggak pernah ganggu hidup mereka ya. Jadi oke, jadi diri sendiri aja, udah nggak usah mikirin omongan-omongan yang tidak baik. Jadi kalau misalnya yang masih orang tuanya ya biasanya masih ngebanding-bandingin, biasanya orang tua kayak gitu dia nggak mau anaknya terus-terusan di bawah, nggak bisa bersaing sama orang lain. Tapi kita harus tunjukkan nih, dan kamu harus sehat. Kalau kamu sehat kan kamu bisa melakukan apa aja yang kamu mau ya. Jadi kayak gitu, buktikan ke orang-orang sekitar kamu kalau omongan-omongan selama ini tuh nggak terbukti. Kamu bisa bangkit, kamu bisa sehat, kamu bisa sukses, dan kamu bisa menjalani hari-hari kamu dengan bahagia. Jadi kayak gitu aja ya teman-teman ya, agar nggak muncul-muncul terus sensasinya itu. Karena kasihan loh sama diri kalian, apalagi yang udah 1,5 tahun itu nggak bisa tidur, gimana rasanya ya. Aku pun pada saat itu nggak bisa tidur ya, aku lawan dan aku melakukan hal-hal itu, meditasi. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa banget nih, bisa ke psikiater ya. Tapi kalau aku saat itu nggak ke psikiater sama sekali, aku coba tenangin diri aku dengan hal-hal yang sudah aku jelasin tadi ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat share aku kali ini, dan yang sudah bertanya semoga nonton. Dan buat kalian yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, ayo bangkit ya. Semangat, kalian bisa ya. Aku bisa, kalian bisa. Aku sembuh, kalian juga pasti sembuh. Oke teman-teman ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.